Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Divisi Marketplace. Hari ini saya akan memandu Zoom meeting kali ini dari awal hingga akhir Zoom. Perkenalkan, saya mengawali Zoom meeting hari ini dengan yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Yang ketiga, membacakan susunan pemateri hari ini. Baik, sebelum kita mulai Zoom hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Poin pertama yaitu mohon standby 10 menit ketika Zoom meeting dibuka. Yang kedua, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Yang ketiga, wajib on cam. Yang keempat, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau saat sesi Q&A raise hand. Yang kelima, adab dalam berforum wajib diterapkan. Poin yang pertama, tidak membuat forum dalam forum. Poin kedua, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung. Poin ketiga, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom. Yang ketiga, menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Oke, pemateri hari ini yaitu Mbak Nike. Gimana Mbak Nike? Sudah siap untuk presentasi? Siap, Mbak. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike dari Divisi Tim Media. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset keyword part 3 Google Ads dan riset campaign melalui web struktur. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan riset keyword part 3 Google Ads. Yang pertama, pengertian dari riset keyword itu sendiri yang sudah dijelaskan sama Mas Batiar waktu part 1 dan part 3, part 1 dan part 2 itu adalah menentukan ide kata kunci yang relevan dan potensial menghasilkan konferensi. Nah, sekarang kita belajar terkait grup sebuah keyword yang akan digunakan melalui GSN atau Google Search Network. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa keyword. Ketika kita membuat grup, jangan lupa membuat kalimat turunan. Nah, ini contohnya strategi grup keywordnya. Dan ini sudah ada beberapa grup. Ada grup 1, grup keyword 1, grup keyword 2, dan grup keyword 3. Untuk contoh yang pertama, itu keyword 1 itu berisikan 7 keyword. Contoh, jual baju muslim. Nah, ini kita juga bisa kayak mencari kalimat turunannya. Contoh, jual baju muslim murah, jual online baju murah. Pokok kata kuncinya atau keywordnya itu jual baju muslim. Nah, nanti kita bisa menambahkan beberapa kata untuk kalimatnya kayak gitu. Contoh, jual baju muslim modern, jual baju muslim terbaru, jual online baju muslim murah, tempat jual baru muslim, toko jual baju muslim, seperti itu. Nah, untuk grup keyword kedua itu berisikan 6 keyword. Nah, itu kata kuncinya jual pakaian muslim. Contoh kalimatnya itu bisa jual pakaian muslim murah, jual pakaian muslim wanita, jual pakaian muslim pria, dan sebagainya. Terus ini juga ada contoh keyword, grup keyword 3, berisikan 7 keyword. Nah, itu untuk kata kuncinya bisa berisi grosir baju muslim. Contohnya, grosir baju muslim murah, grosir baju wanita, grosir baju muslim online, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, keyword, dari beberapa strategi ini kita juga ada 4 tipe. Jadi keyword ini terdiri dari 4 tipe. Contoh ini ada broad match, modifier, trace match, sama exact match. Nah, contoh ini ada lingkaran dan contoh ini ada exact match. Nah, exact match ini adalah keyword yang spesifik.
Kenapa dikatakan spesifik? Karena jika keyword exact match ini semakin dia keluar dari lingkarannya, semakin broad match-nya itu semakin menurun. Karena pengertian dari exact match ini adalah menggunakan simbol kurung skip kayak gitu. Nah, untuk broad match itu adalah broad match keyword memungkinkan pencarian yang sangat luas, namun relevansinya agak rendah kayak gitu. Terusan untuk broad match modifier ini sama seperti broad match, cuman untuk ini sudah untuk broad match modifier ini sudah dihapus oleh Google. Jadi dibuat pengetahuan saja, jadi ditulis saja di sini kayak gitu. Pengertiannya broad match modifier ini yaitu modifikasi dari broad match, simbol yang digunakan yaitu tanda plus di depan kata. Bedanya dengan broad match, jenis pencocokan ini tidak menarget keyword yang merupakan sinonim atau kata yang berkaitan. Nah, untuk pengertiannya dari phrase match itu yaitu simbol tanda kutip di awal dan di akhir kata kunci. Sesuai namanya, phrase match menarget keyword yang berupa frase. Urutan kata juga harus sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, nanti saya kasih contoh untuk beberapa tipe yang ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kalian kelebihan dan kekurangan dari 4 tipe keyword tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan dari broad match, yaitu kelebihannya lebih mudah dan cepat membuat list keywordnya. Yang kedua, Anda dapat menentukan ide-ide keyword baru. Yang ketiga, jika Anda memiliki negatif keyword yang baik, iklan Anda bisa powerful. Dan yang keempat yaitu CPC yang murah. Terus dari kekurangannya broad match ini yaitu menghabiskan banyak uang dengan sangat cepat. Terus Anda akan mendapatkan banyak klik yang tidak relevan, trafik yang tidak potensial. Dinda. Angka CTR yang kecil yang bisa berdampak pada quality score iklan Anda. Gitu. Terusan yang kedua yaitu kelebihan dari broad match modifier. Yang pastinya sama seperti broad match tadi, kelebihannya lebih mudah dan cepat membuat list keywordnya. Anda dapat menemukan ide-ide keyword baru. Jika Anda memiliki negatif keyword yang baik, iklan Anda bisa powerful dan CPC yang murah. Broad match ini kekurangannya juga sama seperti broad match modifier tadi ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu frase match. Kelebihannya yaitu lebih mudah mengontrol search term Anda, meningkatkan angka CTR iklan Anda, dan lebih murah jika dibandingkan dengan exact match. Terus kekurangannya yaitu Anda harus memperhatikan negatif keyword, membatasi volume pencarian Anda di search term yang order atau urutannya berbeda dengan keyword Anda dan lebih mahal dibanding broad match. Kemudian untuk tipe keyword yang keempat yaitu exact match yang paling spesifik, yaitu apa yang harus Anda ketahui tentang exact match ini. Karena satu, pengejaan harus benar, bentuk tunggal atau jamak, singkatan, kata-kata yang berulang, sinonim kata-kata, dan kata-kata dengan maksud yang sama. Nah, berikut ini saya akan beri contoh kalian setiap tipe. Nah, ini contoh kata kalimat dari broad match. Pertama, contoh kata kuncinya itu toko sepatu. Contoh pencariannya nanti akan muncul tali sepatu. Nah, iklan yang muncul ketika kita lihat itu yaitu
Pencarian dengan menggunakan keyword yang sinonim terkait, frase berbeda namun makna sama dengan keyword Anda di input seperti itu. Terusan match tipe, contohnya yang buat match modifier itu kan tadi pengertian ada tanda plusnya. Nah, itu contoh penulisannya seperti ini, plus toko plus sepatu. Jadi contoh pencariannya ini rumusnya, plus toko plus sepatu. Nah, jadi contoh pencariannya kita nambahin kalimat di plus ini yang cocok apa? Toko menjual sepatu bekas kayak gitu. Nah, iklan yang muncul ketika pencarian dengan menggunakan keyword yang kita input itu meskipun ada tambahan kata kunci lain yang terletak baik di depan, tengah atau belakang keyword Anda. Terus untuk tipe yang ketiga yaitu frase match yang menggunakan tanda petik toko sepatu kayak gitu. Contohnya toko sepatu Adidas yang lebih spesifik untuk mereknya. Terusan iklan yang muncul nanti pencarian dengan menggunakan keyword yang Anda input dengan keyword tambahan hanya boleh di depan atau di belakang. Berarti contohnya toko sepatu Adidas. Terus yang keempat yaitu exact match yang rumusnya itu ada tanda kurungnya. Contoh toko sepatu tutupan masih. Nah, kayak gitu ya. Terus yang kelima itu ada negatif keyword. Nah, negatif keyword ini kayak begini. Toko sepatu. Keyword yang Anda ingin iklankan harus menggunakan kalimat yang mengandung keyword negatif seperti itu. Nah, itu yang paling penting di dalam keyword kita itu harus memperhatikan keyword planning. Di mana orang-orang yang menggunakan Google untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka dengan berbagai cara yang berbeda. Contoh ini ada kasus Tina bekerja sebagai sosial media marketer di mana pekerjaan utamanya adalah duduk di depan komputernya. Ia duduk di kursi kantor berbahan plastik selama bekerja yang mengakibatkan punggungnya mulai terasa sakit dan mengganggu kinerjanya. Tina pun melakukan pencarian di Google. Nah, untuk Tina ini, dia itu kan kebanyakan duduk dan di depan komputer, pasti dia itu kayak mengalami gejala kan, jadi dia itu cari gejalanya itu di pencariannya yang kira-kira yang dialami Tina itu jawaban atas masalah yang dihadapi. Nah, menurut psikologi user itu adalah problem basing. Contoh keyword pencarian digunakan yaitu kursi kerja dengan penyangga punggung. Nah, ini kayak solusinya kayak gitu. Terusan masalah yang dihadapi atau eksplisit direct. Bagaimana cara mengatasi sakit punggung akibat terlalu lama duduk. Itu kata kuncinya. Terusan deskripsi dari masalah. Itu contohnya symptom based, yaitu punggung saya sakit saat bekerja. Keywordnya seperti itu. Atau deskripsi dari akibat masalah. Contoh keywordnya punggung saya sakit karena kursi kerja yang tidak nyaman gitu. Terusan brand atau produk, contoh keyword dan pencariannya apa itu? Sunon Winger kursi kantor gitu. Terusan pencariannya sebagai informasi atau awareness tag yaitu kursi kerja online, beli kursi kerja nyaman. Contohnya seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan materi kedua yaitu research campaign melalui web struktur. Nah, di materi kedua ini saya langsung praktek aja ya teman-teman. Nah, ini ada di materi research campaign ini bagaimana cara kita meriset keyword melalui website. Nah, nanti ini dibedakan menjadi dua berdasarkan market Indonesia, yaitu e-commerce dan landing page. Yang contoh yang pertama, waktu kurang 10 menit. Contoh yang pertama yaitu website yang berbentuk, ya ini contoh
Contoh website yang pertama yaitu website berbentuk banyak link atau banyak produk. Nah, contohnya ini ada website Ona. Nah, ini kan banyak produknya. Nih, dari sini banyak produknya. Nah, ini juga pokok yang website e-commerce itu yang banyak produknya seperti itu. Contoh yang kedua yaitu ada dari landing page cerita hidrogen fountain, yaitu landing page atau single page biasanya berbentuk yang finally di awal dia hanya menunjukkan ke WA. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat di landing page ini, iya. Nah, free konsultasi di sini. Nah, website di sini itu langsung menuju ke WA kayak gitu. Itu namanya single page. Nah, kalau landing page-nya seperti ini, satu single page, kita bisa cari keywordnya dengan temanya. Nah, kita bisa lihat temanya itu di sini, manfaat hidrogen fountain. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mengiklankan landing page, kita perhatikan keyword utamanya. Utamanya ini manfaat hidrogen fountain. Kita bisa beda dan kita bisa ambil kalimat utamanya. Nah, dari sini kan kalimat utamanya manfaat hidrogen fountain. Nah, dari di sini pasti ada kalimat turunannya kayak manfaat dari air putih kayak gitu. Ini adalah jurnal penelitian air hidrogen kayak gitu. Untuk single page ini tidak terlalu banyak keyword, cuman harus perhatikan kalimat turunannya. Nah, untuk website yang e-commerce tadi yang banyak produknya, di sini produknya banyak. Kita bisa rubah, karena masih lemah saya jelaskan dulu ya. Di sini produknya banyak, kita bisa rubah, bisa kita ambil per campaign atau per kategori produknya. Kalau contoh dari website e-commerce itu, contoh kan ada per produk kan, kayak gitu. Nah, ini contohnya punya pulsa 21. Contohnya ini kalau punya pulsa 1 ini yaitu landing page karena nggak ada e-commerce. Nah, sini untuk ini contohnya seperti ini. Nah, di sini kan produknya itu sudah per kategori. Contoh yang ini ya, interior rumah. Nah, di interior rumah ini diambil per produk. Masih ada produknya lagi kayak gitu. Nih ada interior dapur rumah, interior ruang keluarga kayak gitu. Jadi diambil per produk, bisa dilihat grupnya dan terkait dengan produk masing-masing. Dari keuntungan website e-commerce ini yaitu landing page-nya, satu ads memiliki masing-masing landing page. Ini terkait dengan keyword turunannya. Jadi teman-teman melihat atau membuat strategi campaign berdasarkan web struktur di dalam websitenya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih Mbak Wahyu. Sekian presentasi saya. Waktu kurang 4 menit. Jika ada yang bertanya, monggo. Atau ada tambahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan buat Mbak Nike. Baik, ini ada pertanyaan dari via chat. Pada bagian 4 match tipe keywords, ada yang namanya broad match keywords. Contoh broad match keywords yang bagus, itu kayak gimana Mbak Mika? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Diki. Oke Mas Diki, saya sambung pertanyaannya. Oke Mas Diki, untuk contoh keyword broad match ini kan tadi dituliskan dalam rumusnya itu hanya
Kali ini saya akan membahas tentang Itu seperti ini. Contoh keywordnya itu kan cuma 2 kata rumusnya kan. Itu contoh toko sepatu. Nah, contoh lainnya itu yang spesifik itu bisa kayak baju wanita, dress baju, terus kalau dari counter sendiri itu ada produk unik, perabot rumah tangga, kayak gitu. Kalau punya Mas apa namanya, Mas Diki kan aplikasi ke barang itu bisa kayak agen pulsa, kayak gitu. Agen punya Emas kan agen pulsa kayak gitu kan, terus aplikasi sugih bareng kayak gitu kan. Itu adalah contoh dari broadmatch karena itu contoh keywordnya cuman kayak 2 kata seperti itu Mas Diki. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya Mbak Mika.